Oke, selamat datang kembali di kelas saya. Kali ini kita akan membahas mengenai bond. Dan ini ada soal dari E14.9. Nah, kalau kalian ketemu soal yang semacam ini, sebelum kita nulis jawaban, saya kecilkan dulu sedikit. Oke, sebelum kita nulis jawaban, kita harus mengetahui dulu informasi-informasi penting apa yang ada dalam soal tersebut. Oke, itu saya tulis dulu, kita pakai tinta biru aja. Oke, pertama kita tulis apa yang kalian ketahui mengenai soal ini. Ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kalian tahu adalah nominal bondnya. Nominal bond itu di sini di keterangannya ada. Nah, jadi ini ceritanya pada tanggal 1 Januari Osborne ini menjual 12% bond senilai ini dengan dijual dengan harga 860 ini. Oke, maka dari soal ini bondnya berapa? Bondnya ya berarti yang ini, yang 800 itu. Oke, kita tulis bondnya 800.000. Lalu bond 800.000 itu punya bunga berapa? Nah, bunga bondnya ini adalah yang ini. Berapa persen? 12%. Nah, 800.000 atau nominal bond ini yang dinamakan dengan face amount of bond. Oke, lalu yang 12% ini namanya state interest rate. Oke, nah ini hal pertama yang harus kalian ketahui. Lalu ada lagi nggak hal apa lagi yang harus kita ketahui? Yang kedua adalah harga jual bond. Bond itu tadi dijual dengan harga berapa? Nah, ini di sini ada keterangannya juga. Si Osborne ini menjual 12% bond dengan maturity value 800.000 seharga 860. Jadi bond itu dijual seharga 860. Maka kita tulis di sini 860.651,79. Oke. Nah, lalu bunga yield-nya berapa? Bunga yield itu adalah, nah ini dijual seharga 860 dengan bunga 10% yield. Nah, ini ada yield-nya, keterangannya. Oke, maka ininya adalah 10%. Nah, ini yang 860 ini namanya adalah carrying amount of bond. Lalu yang 10% ini adalah efektif interest rate. Oke, nah ini nama-namanya ya. Ada lagi nggak selain dua hal ini yang perlu diketahui lagi? Masih ada satu lagi yang harus diketahui adalah tanggal-tanggal yang ada di bond.
tanggal yang ada di bond. Oke, kita cari di sini tanggalnya. Ini ada pada 1 Januari 2022, berarti tanggalnya dimulainya dari 1 Januari 2022. Osborne ini menjual 12% bond, oke ya. Ini di sini juga dikatakan bahwa bond itu per tanggal 1 Januari 2022, maturity-nya atau jatuh temponya itu tanggal 1 Januari 2027. Oke. Maka kita tulis di sini 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Januari 2027. Nah, dari 1 Januari sampai 2022 sampai 1 Januari 2027 ini berapa tahun? Kita tulis 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Nah, 2027-nya dipakai enggak? Enggak, karena dia 1 Januari, berarti kita cuma sampai 2026. Artinya ini ada berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti umurnya adalah 5 tahun. Oke, ini tanggal bondnya. Lalu yang kedua adalah tanggal bayar bunga. Tanggal bayar bunganya kapan? Nah, ini ada with interest payable, dengan pembayaran bunganya pada tanggal 31 Desember of each year. Jadi setiap tahun itu bayarnya pada tanggal 31 Desember. Berarti ini 31 Desember. Ingat, tidak semua bond itu bayarnya setahun sekali. Kadang ada setahun 2 kali atau semi annually atau setahun 3 kali. Jadi tergantung dari kasusnya masing-masing. Nah, nanti kalau umurnya 5 tahun, bayar bunganya tiap tanggal 1 Desember, berarti nanti pembayaran bunganya adalah 5 kali. Artinya setiap tahun sekali selama 5 tahun. Nah, kalau sudah barulah kita bisa mengerjakan soal tersebut. Oke, yang pertama ini kita disuruh menyiapkan jurnal pada saat bond issuance atau saat penerbitan bond. Oke, kita jawab ya. Kita pakai A. Jurnal Oke, untuk jurnalnya atau penerbitan atau penjualan bond itu sendiri. Nah, kita lihat yang kita perlukan adalah berapa harga jualnya. Nah, di sini ada harga jualnya yang poin kedua. Harga jual bond itu adalah 860.651,79. Nah, maka saat menjual bond itu juga kita harus ngikut dengan apa yang tertera dalam soalnya. Oke, penjualannya tanggal berapa? Tanggal 1 Januari 2022. 1 kita tulis 1 Januari 2022. Oke, ini adalah penjualan dari bond tersebut. Karena penjualan kita dapat uang, maka di sini cash. Kemudian yang di bawahnya adalah bond payable. Kasnya bertambah di debit senilai 860.651,79. Sedangkan bond payable bertambah, bond atau utang, karena ini termasuk utang, maka utang bertambah di
kredit senilai 860.651,79. Nah, angka 860.651,79 ini sama dengan nilai ini ya, harga jual bondnya ini. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita lanjut ke soal yang B. Yang B ini kita disuruh ngapain? Kita buka ke atas. Yang B ini ternyata kita harus menyiapkan schedule of interest expense and bond amortization. Jadi kita menyiapkan tabel jadwal amortisasinya. Oke, kita tulis dulu. Ini cuma sampai 2024 karena dimintanya cuma sampai 2024, walaupun aslinya punya sampai 2027 tapi kita cuma disuruh sampai 2024, maka kita akan buat tabelnya sampai dengan 2024. Oke, kita siapkan dulu tabelnya, kita buat garis. Oke, kenapa Bu? Oke, kita buat garis. Di sini adalah kita tulis tanggal. Ini saya naikkan dulu. Oke. Tanggal, kemudian di sini adalah cash paid-nya. Lalu di sini ada kita bagi dua dulu. Nah, di sini ada interest expense. Lalu di sini kita lihat dulu harga jual bondnya di atas atau di bawah dari nilai nominalnya. Karena di sini penjualnya dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai nominal bondnya, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah premium. Oke. Ini namanya premium. Kalau di bawah dari nilai nominal, maka itu namanya diskon. Karena ini kita sudah tahu bahwa itu premium, maka di sini kita akan tulis premium amortisasi. Lalu yang di sini adalah carrying amount of bond. Oke, kita bikin kayak gini. Nah, tanggal pertama adalah tanggal saat kita mengeluarkan bond tadi, yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Oke, cash paid ini adalah apa yang kita bayar. Oke. Nah, sebelum mengisi tabel ini baru bisa diisi yang tabel pertama dulu. Cash paid-nya kosong, interest expense-nya juga kosong, premium amortisasi juga kosong. Kemudian pada tanggal 1 itu berapa nilai bond yang terjual tersebut. Nah, nilainya adalah 860.651,79.
Nah, nilai ini adalah nilai yang terjual tadi. Nah, ini nilainya ada di sini nih. Sama. Oke. Jadi dapatnya dari situ. 860651 ini dari mana? Ya, asalnya dari sini. Nih, dari sini. Dijual seharga berapa? Nah, itulah dia. Oke. Nah, lalu kalau sudah kita kasih garis. Nah, kemudian kita harus mencari nilai paid interest, cash paid, interest expense, dan premium amortisasi. Nah, caranya adalah kita cari dulu di sini adalah cash paid. Oke, ini sebaiknya saya garis-garis dulu karena ada beberapa tahun. Oke, 2022, kemudian pembayaran bunga lagi tanggal 31 Januari 31 Desember ya tadi. Kita lihat dulu pembayaran bunga 31 Desember. Oh, berarti 31/12 2022, 31/12 2023, 31/12 2024. Oke, karena ini cuma sampai tanggal tahun 2024. Oke, maka kita buat seperti ini. Ini kalau setahun dibayar sekali ya. Kalau setahun dibayar 2 kali ya berarti kita tanggalnya ini ngikut saja berapa kali pembayarannya. Oke. Kalau sudah seperti ini, dibuat tabel seperti ini, maka kita akan mencari yang pertama adalah cash paid-nya dulu. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah nominal bond-nya dikalikan dengan bunga bond. Nah, nominal bondnya tadi berapa? Kita sudah cari tadi, diketahui nominal bond 800.000. Lalu bunga bondnya adalah 12%. Oke, yang ini ya, ini dan ini. Oke, nominal bondnya adalah 800.000 dikalikan dengan 12%. Nilainya adalah 96.000. Nah, 96.000 ini merupakan besarnya nilai yang harus dibayar atas bunga dan premium bond. Oke, nah. Jadi nilai 96 ini merupakan nilai yang harus dibayar atas bunga dan premium bond. Ini cash paid. Nah, kemudian cash paid-nya sudah ketemu. Lalu kita nyari apa lagi? Nah, cash paid kita masukkan ya di sini ya, cash paid-nya 96, maka di sini adalah 96. Nah, untuk cash paid ini, khusus cash paid ini ya, ini adalah nilai yang harus dibayar atas bunga dan premium bond setiap jadwalnya. Maka ini yang cash paid ini selalu sama nilainya. Yang tahun 2023 juga sama. Oke.
Sampai nanti pelunasan juga yang dibayar adalah 96.000. Nah, sudah. Lalu yang selanjutnya kita cari apa ini? Interest expense. Oke, kita cari. Interest expense. Rumusnya adalah carrying amount of bond dikalikan dengan bunga yield. Carrying amount of bond tadi berapa? Kita sudah cari tadi. Nah, carrying amount itu sama dengan harga jual dari bond. Carrying amount-nya ya ini. Carrying amount 860 dikalikan dengan bunga yield. Bunga yieldnya mana nih? Bunga yield 10%. Oke, maka kita cari. Kita tulis di sini 860 651,79 dikalikan dengan 10%. Hasilnya adalah 86.065,18. Oke, nah ini interest expense-nya. Nah, interest expense ini akan kita taruh di interest expense. Nah, tahun 2022 senilai 86.065,18. Lalu yang selanjutnya adalah premium amortisasi. Kita cari premium amortisasi. Ini juga ada rumusnya tersendiri. Rumusnya adalah interest expense dikurangi dengan cash paid. Nah, interest expense tadi kita sudah cari di atas, yaitu 86.065,18 dikurangi dengan cash paid. Cash paid tadi juga sudah kita hitung senilai 96.000. Nilainya adalah 86 kurangi 96, ini berarti nanti minus berapa? 9934,82. Nah, penjelasannya adalah nilai minus ini berarti akan mengurangi bond. Yang pertama. Oke, lalu yang kedua adalah bond kalau berkurang maka dicatat di debit. Oke. Kalau bertambah, bond itu akan dikredit, tapi kalau berkurang, bond akan di debit. Karena ini nilainya minus, maka nanti akan digunakan untuk mengurangi, yaitu akan di debit. Nah, untuk premium amortisasi, oke, kita tulis dulu di sini 934,82. Oke, sudah. Selanjutnya adalah carrying amount of bond. Nah, kita cari carrying amount of bond. Carrying amount of bond ini juga ada rumusnya. Carrying amount tahun
sebelumnya dikurangi dengan premium amortisasi tahun ini. Misalkan tahun ini yang mau dicari adalah tahun 2022. Oke, yang mau dicari ini ya tahun 2022, maka premium amortisasinya juga yang dipakai adalah tahun 2022, yaitu yang ini. 9934,82. Oke, kita tulis carrying amount tahun sebelumnya. Carrying amount tahun sebelumnya, maka tahun 2022 carrying amount tahun sebelumnya adalah yang ini. Carrying amount tahun 2022 tapi pas tanggal 1 atau awalnya 860651. Maka kita tulis di sini 860651,79 dikurangi dengan premium amortisasi tahun ini adalah 9934,82. Hasilnya adalah 850.716,79. Nah, nilai 850.716,79 itu yang akan kita tulis di sini. Oke, nah jadi seperti itu ceritanya. Oke, saya hitung ulang, siapa tahu ada kesalahan. 860.651,79 dikurangi dengan 9934,82. 850.716,97. Oke, di atas kalau yang di atas ternyata sudah benar. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini saya hapus dulu sedikit. Nah, untuk nilai-nilai yang selanjutnya, misalkan nilai interest expense, kemudian premium amortisasi dan yang lainnya, itu nanti kalian bisa ngisi sendiri sesuai dengan rumus ini. Untuk uji coba latihan, misalkan saya sudah coba menghitung untuk yang nilai interest expense yang selanjutnya adalah 85.071,7 dan yang ini adalah 83.978,87. Untuk yang premium amortisasinya 10.928,3, lalu yang ini 12.021,13. Lalu untuk yang carrying amount-nya, jadi carrying amount-nya 850 ini dikurangi dengan 10, itu dapatnya adalah 839.788,67 dikurangi dengan 12.021,13, hasilnya adalah 827.767, koma berapa nih? 839.788,67 dikurangi dengan 12.021,13, hasilnya adalah 827.767,54. Oke. Nah, ini nanti bisa kalian cari sendiri. Apakah kalian cocokkan? Kalian ngitung dulu sebelum melihat yang ini. Kemudian kalau cocok sudah benar. Kalau belum, kiranya bisa kalian cari
kesalahannya di mana. Oke, lanjut, kita lanjut karena tabelnya sudah untuk yang B. Kemudian yang C itu adalah membuat jurnal untuk pembayaran bunganya tahun 2022, sedangkan yang D sama juga jurnal tahun 2024. Oke, kita tulis yang C dulu. Jurnal tahu untuk pembayaran bunga tahun 2022. Pembayaran bunganya tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Nah, jurnalnya karena pembayaran bunga berarti harus ada beban bunga. Beban bunga itu interest expense. Dan tadi kita lihat bahwa di sini ada tanda minus yang ini ya. Nih. Yang ini ada minusnya. Yang nilai ini ada minusnya. Dan kalau minus itu berarti bondnya berkurang, dan kalau bond berkurang itu maka dicatat di debit, maka kita juga akan mendebit bond tersebut. Oke, nah bond payable karena kita harus membayar bunga tiap tanggal 31 bulan 12, maka membayar bunga karena kita membayar maka cashnya akan berkurang. Cash di kredit. Nah, lalu nilainya berapa? Nilainya untuk interest expense tahun 2022 kita lihat di tabel saja. Interest expense. Nah, ini interest expense. Ini interest expense ya, interest expense. Tahun berapa? Tahun 2022. Yang ini tanggal 31 2022. Interest expense-nya berapa? Ini ternyata 86.065. Maka kita tulis di sini. Interest expense-nya adalah 86.065,18. Bond payable-nya berapa? Bond payable yang dicari yang di bagian mana bond payable? Bond payable itu adalah karena tadi ada premium, maka yang dilihat adalah yang di sini. Yang di premiumnya 9934,82. Oke, maka di sini adalah 9.934,82. Lalu cash yang harus dibayarkan yang mana? Cash yang harus dibayarkan ya yang ini, paid cash atau cash yang dibayarkan 96.000. Kita tulis di sini 96.000. Oke. Kalau ditambah hasilnya pasti 96.000. Ini untuk tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Sekarang kita lanjut yang D. Jurnal untuk yang 2024. Oke, maka 31 bulan 12 2024. Masih sama seperti yang tadi. Jurnalnya sama persis seperti yang tadi. Debitnya adalah interest expense dan juga bond payable. Kemudian kreditnya adalah cash. Lalu nilainya berapa? Nah, kita lihat yang ini adalah tahun 2024, maka kita cari yang tahun 2024. 2024 ini tahun 2024. Interest expense-nya segini. Interest expense-nya segini, kemudian premium amortisasinya sekian dan cash paid-nya sekian. Maka nilai-nilai
yang ada di 2024 ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Interest expense-nya adalah 83.978,87, sedangkan bond payable-nya itu adalah 12.021,13, lalu cash-nya selalu sama 96.000. Nah, sampai D sudah. Lalu kita lanjut ke E. Nah, E ini kita disuruh ngapain? Oke, kita lihat dulu yang E. Oke, show the proper statement of financial position presentation for the liability for bond payable on December. Oke, maka kita ini disuruh adalah mencari sebenarnya berapa sih bond payable-nya pada tanggal 31 Desember 2022. Oke. Nah, kita akan lihat. Bond payable pada tanggal 31 Desember 2022 itu bisa dilihat dari sini. Tanggal 31 Desember 2022. Bond payable itu sama dengan carrying amount of bondnya tinggal berapa? Ya tinggal yang ini. Oke, nah. Lalu kalau kita disuruh mempresentasikan dalam bentuk, jadi kan disuruh membuat a proper statement ya yang ini ya. Show the proper statement of financial position presentation. Nah, maka jangan langsung kita tulis 850, tapi angka 850 itu dapatnya dari mana? Itu harus kita rinci. Oke, akan kita tulis di sini. Di sini adalah statement of financial position for bond payable on December 2022. Oke, nah kita tulis dulu. Yang pertama kita harus tahu adalah bond payable-nya. Pada 1 Januari 2022. Ini berapa bond payable-nya? 860.651,79. Oke. Nah, lalu setelah bond payable kita cari juga premiumnya. Premium amortisasinya. Tahun 2022. Nilainya adalah 9934,82. Nah, ini dikurangi. Yang namanya adalah bond payable pada tanggal 31 Desember 2022. Nilainya adalah 850.716,97. Nah, inilah yang kita cari. Statementnya seperti ini. Nah, sudah selesai. Lanjut kita ke F. F ini kita disuruh ngapain? F ini kita disuruh ada 2, F1, F2. Yang pertama adalah what amount of interest expense. Interest expense yang harus dilaporkan di tahun 2022. Nanti kalian cari sendiri di tabel. Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana cara menghitung ini total cost of borrowing. Jadi berapa sih besarnya biaya pinjaman selama
umur bondnya tadi berapa tahun? 5 tahun. Nah, itu selama 5 tahun itu perusahaan mengeluarkan biaya berapa? Nah, kita akan mencarinya. Oke, kita total cost of borrowing. Nah, total cost of borrowing yang pertama harus kita cari adalah total interest bond. Total interest dari bond tersebut. Rumusnya adalah nominal bond dikalikan dengan bunga bond dikalikan dengan berapa kali bayar bunga. Oke, jadi maksudnya adalah bunganya itu berapa? Total bunganya ini berapa? Nominal bondnya tadi berapa? 800.000 dikalikan dengan 12%, kemudian dikalikan dengan 5 kali membayar bunga. Atau berapa tahun, berarti biasanya bunga adalah per tahun. Kalau ini berapa kali bayar bunga, atau ini adalah umur dari bond, atau berapa tahun. Oke, jadi sama aja ya. Nah, kalian nanti saat setahun bayar bunga berapa kali, nah maka kalian harus sesuaikan juga. Sekarang setahun bayar bunga 2 kali. Lalu kalau bunganya udah per tahun ya berarti tetap kalian kalikan per tahunnya. Seperti itu. Intinya adalah total interest bond ini adalah bunga totalnya selama umur si bond itu sendiri. Kalau bondnya umurnya 10 tahun ya berarti total bunga yang harus dibayar perusahaan selama 10 tahun itu. Oke, ini nilainya adalah 480.000. Nah, kalau total interest bondnya sudah ketemu, yang selanjutnya adalah mencari total cost of borrowing. Nah, total cost of borrowing ini cara ngitungnya kita cari dulu total interest bond karena tadi sudah dicari, nilainya adalah 480, kita tulis di sini. Lalu selanjutnya adalah nominal bondnya. Nominal bondnya adalah 800.000. Lalu ini ditambahkan jadi berapa? 1.280.000. Ini namanya total cash outlays for the bond. Nah, kalau sudah dari nilai sekian ini, harga jualnya berapa? Nilai jual bondnya berapa? Nilainya jual bond tadi, bond berhasil terjual dengan angka 860.651,79. Nah, ini dikurangi ketemu 419.348,21. Inilah yang dinamakan dengan total cost of borrowing. Total cost of borrowing. Jadi ini nilainya. Oke. A sampai F sudah selesai.
Semoga kalian paham. Nah, ini bisa kalian gunakan atau bisa kalian aplikasikan untuk mengerjakan soal-soal lain yang sejenis. Oke. Nah, sekian dari saya dan terima kasih. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa berguna bagi kalian. Oke, dadah, selamat belajar.